Silakan. Novi, kamu umur berapa sih kalau boleh tahu? 28. 28. Asli mana? Papa Jawa, Mama Sunda. Oke. Domisili di Jakarta. Jakarta, betul. 28 tahun. Sebelumnya jadi pramugari? Pramugari 8 tahun. 8 tahun. Kemudian kamu memutuskan untuk berhenti menjadi pramugari? Ya. Apa alasan utama? Alasan utamanya karena kesenangan sih. Jadi 2 hari sebelum mamaku meninggal, maksudnya 2 hari sebelum aku rilis training pramugari, mamaku meninggal dan mamaku cuma pesan lakukan yang terbaik untuk orang lain karena mamaku sering banget terapkan aku kebaikan-kebaikan gitu. Jadi pas 8 tahun COVID waktu itu kan pandemi ya, aku mutusin mencari kegiatan lain gitu. Iya, jadi kegiatannya sosial dan aku ngerasa ya aku nyaman, aku seneng. Kesenangan yang tidak bisa dibayarkan pakai apapun. Karena sebelum buat YouTube pun aku udah kegiatan sosial. Oke, jadi buat kamu mengerjakan sesuatu yang kamu cintai, or passion gitu ya, Yeah. kesenangan kamu itu salah satunya adalah membantu orang-orang Yeah, sekitar. betul. Tapi kan ya kita juga pastinya sebagai manusia ingin membantu orang-orang sekitar. Tapi bagaimana caranya membantu ketika kita tidak memiliki pemasukan? Misalnya ketika Betul. kamu berhenti jadi pramugari tidak ada income dong kalau begitu. Nggak ada sama sekali. Jadi aku income benar-benar dari YouTube dan kita pergunakan untuk operasional, untuk bayar ke rumah sakit jiwa, untuk yayasan, untuk bantu-bantu orang yang nggak mampu pakai uang YouTube semuanya. Oke, kenapa ODGJ? Karena ODGJ yang terlantar di jalan butuh bantuan kita. Dia butuh ketemu sama keluarganya. Makanya kenapa kita share di YouTube. Banyak ODGJ yang terlantar udah 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun ketemu sama keluarganya dengan melihat tayangan di YouTube. Gitu. Itu manfaatnya ya. Iya, betul. Jadi membantu mereka untuk bisa bertemu dengan keluarganya. Iya, Karena betul. ya mengingat ODGJ pasti dia juga entah lupa atau bahkan tidak tahu dia bahkan namanya siapa, tinggal lupa di mana, ingatan. rumahnya di mana. Iya. Jadi tujuan kamu seperti itu kurang Betul. lebih ya. Oke, tapi kalau boleh tahu penghasilan dari YouTube, mohon maaf kalau boleh dibuka ya. Berapa biasanya bisa kamu dapatkan sampai akhirnya bisa kamu mendonasikan untuk membantu ODGJ dan orang-orang yang membutuhkan? Kalau misalnya dibilang nominal cukup sih. Maksudnya cukup ketika kita membiayai, ada kan yayasan, kita nggak cuma ODGJ, lansia ya yang benar-benar sebatang kara, yatim piatu, duafa, ODGJ termasuk ya kita titipkan di yayasan-yayasan. Sebelum itu kita bawa ke rumah sakit jiwa dan alhamdulillah cukup semua. Gitu. Mana yang lebih besar penghasilannya? Menjadi pramugari atau menjadi YouTuber? Menjadi pramugari, karena pramugari nggak ada pengeluaran apapun, sedangkan YouTube kan kita harus mengeluarkan dengan membiayai semua orang-orang yang membutuhkan. Kalau YouTube kalau boleh tahu, mohon maaf, ratusan juta kah atau puluhan juta? Aku sih jarang mendapatkan ratusan. Oh, jadi puluhan juta Iya. itu ya sayang. Oke, kamu kan tadi bilang bahwa bukan hanya ODGJ, tapi juga mereka orang yang terlantar, Betul. yatim piatu, kemudian juga lansia, kamu perbantukan juga. Tapi awalnya gimana kamu bertemu dan memutuskan ODGJ juga jadi satu satu pilihan kamu untuk membantu mereka? Nah, jadi waktu itu aku unpaid leave, cuti, karena waktu itu penerbangan sedikit, aku putuskan untuk ya udah aku cuti 6 bulan. Aku kegiatan sosial, ada yayasan ODGJ khusus orang terlantar di Tasik. Dan waktu itu aku belum punya YouTube, aku diundang sama Irfan, ketemu di situ, Irfan Hakim. Terus akhirnya aku ngebantu ODGJ, kita cari ODGJ di jalan-jalan, kita evakuasi pakai mobil losbak. Dan aku ngerasa kesenangan yang aku nggak bisa bayar pakai apapun. Seneng banget bisa mandiin mereka, nyukur rambutnya mereka. Dan itu pun bukan berupa materi, tapi tenaga. Tangan kita bisa berguna untuk orang lain. Gitu. Waktu dan energi yang kamu berikan Iya. ya, bukan hanya sekedar uang ya.